Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Oke, para sahabat terindah sekalian, dimanapun Anda semua berada, dimanapun Anda semua sedang beraktivitas, marilah kita semua untuk senantiasa selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Karena berkat ridho dan hidayahnya kita bisa melakukan semuanya itu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Alhamdulillah. Saudaraku, para subscriber channel terindah sekalian, semoga keindahan-keindahan dalam berpikir Anda masih diberikan keleluasaan. Semoga suasana indah selalu menyertai pikiran-pikiran Anda, sehingga keindahan itu datang dari pikiran dan hati kita, sehingga apa yang akan kita lakukan, sehingga apa yang akan kita lihat, sehingga apa yang akan kita alami semua akan terasa indah, karena kita telah menghadirkan keindahan itu dari dalam diri kita sendiri. Ini sebelum saya membacakan dari sumber terpercaya mengenai jenis-jenis vaksin COVID-19 ini, saya mengingatkan kembali, jangan lupa untuk selalu tinggalkan like, terus komenlah yang terindah di sana, dan juga share channel video ini kepada kawan-kawan kita, di mana kita tergabung ke dalam grup-grup sosial media di dalamnya seperti WhatsApp, Twitter, Instagram, atau bahkan di channel terindah atau di channel-channel YouTube yang Anda semua punya. Karena dengan demikian Anda telah menyebarkan pengetahuan dari apa yang saya sampaikan di sini. Dan juga yang paling utama, jangan lupa untuk subscribe selalu di channel terindah ini, karena dengan subscribe itu akan memberikan eksistensi channel YouTube saya ini di dunia ini. Sebelum kita lanjutkan, kita rehat dulu sejenak. Oke, baiklah, kita teruskan. Ini saya akan bacakan jenis-jenis vaksin COVID-19 yang ada tersebar di seluruh dunia ini. Ini saya kutip dari health.detik.com. Ada 7 jenis vaksin yang tersebar di dunia untuk vaksin COVID-19 dengan keanekaragaman manfaat serta gejala-gejala serta dampak sampingan yang dibawa oleh masing-masing vaksin tersebut. Yang pertama itu ada namanya vaksin COVID-19 Oxford AstraZeneca. Jenis vaksin ini adalah vektor adenoviral rekombinan. Vaksin rekombinan menggunakan sebagian kecil materi genetik dari patogen seperti SARS-CoV-2 untuk memicu respon imun. Jadi untuk memicu respon imun daripada tubuh setelah disuntikan vaksin ini. Akan tetapi vaksin ini juga mempunyai efek-efek sampingnya. Tapi sebelumnya lihat baca. Untuk memicu respon imun, bagian tertentu dari virus dapat menjadi sasaran, dan vaksin ini umumnya aman digunakan pada populasi orang yang besar, bahkan mereka yang memiliki masalah kesehatan kronis atau orang dengan gangguan kekebalan.
Satu kelemahan dari vaksin vektor adenoviral rekombinan ini adalah bahwa suntikan penguat mungkin diperlukan dari waktu ke waktu. Kemudian vaksin yang kedua, vaksin COVID-19 China National Pharmaceutical Group Corporation. Jenis ini memanfaatkan virus corona yang sudah dimatikan atau sering disebut dengan inactivated vaccine. Vaksin ini diklaim menjadi yang pertama di dunia yang menunjukkan immunogenitas dan keamanan yang sangat bagus. Vaksin ini mengajarkan sistem kekebalan untuk membuat antibodi melawan virus corona SARS-CoV-2. Antibodi menempel pada protein virus seperti yang disebut lonjakan protein yang menempel di permukaan. Setelah divaksin dengan vaksin COVID-19 Sinovac, sistem kekebalan tubuh dapat merespon infeksi virus corona hidup. Salah satu jenis sel kekebalan yaitu sel B menghasilkan antibodi yang menempel pada penyerang. Antibodi yang menargetkan spike protein dapat mencegah virus masuk ke sel. Vaksin yang ketiga adalah vaksin COVID-19 Moderna. Jadi jenis vaksin ini menggunakan messenger RNA, mRNA. Virus corona memiliki struktur seperti spike yang di permukaannya yang disebut protein S. Vaksin ini memberi petunjuk kepada sel tentang cara membuat bagian protein S yang tidak berbahaya. Dampaknya setelah divaksin, sel mulai membuat potongan protein dan menampilkannya pada permukaan sel. Sistem kekebalan akan mengenali bahwa protein tidak termasuk di sana dan mulai membangun respons kekebalan dan membuat antibodi. Jadi dari ketiga jenis vaksin ini semua memberikan kekebalan atau imunitas dari dalam tubuh kita dengan bekerja sama sel-sel kita dengan sel yang dimasukkan melalui vaksin ini. Itu untuk menciptakan suatu kekebalan. Jenis vaksin COVID-19 ini untuk orang yang berusia 18 tahun ke atas. Vaksin ini membutuhkan 2 suntikan yang diberikan selang 28 hari. Artinya dari suntikan yang pertama ke suntikan yang kedua itu selangnya 28 hari. Itu untuk yang vaksin COVID-19 Moderna. Oke. Kita teruskan kepada vaksin yang keempat. Vaksin yang keempat itu namanya vaksin COVID-19 Pfizer-BioNTech. Ini saya tulis di sini nanti supaya kita sama mengetahui aja untuk pengetahuan saja. Vaksin COVID ini berbasis teknologi messenger atau mRNA. Vaksin ini menggunakan gen sintesis yang lebih mudah diciptakan sehingga bisa diproduksi lebih cepat dibanding teknologi biasa. Virus yang tidak aktif ini tidak menyebabkan sakit, tetapi mengajari sistem imun untuk memberikan respon perlawanan terhadap virus corona yang akan menggerogoti tubuh atau sel manusia. CDC mengatakan jenis vaksin COVID-19 Pfizer-BioNTech direkomendasikan untuk orang yang berusia 16 tahun ke atas. Sama seperti vaksin COVID-19 Moderna, CDC juga memberikan sejumlah kriteria bagi orang-orang yang tidak disarankan menerima vaksin Pfizer yang sama seperti vaksin Moderna. Jadi tidak semua vaksin itu cocok untuk orang-orang yang berbeda. Vaksinnya disesuaikan dengan kondisi orang yang akan menerima vaksin tersebut. Cukup ribet saudara-saudara. Sekarang kita teruskan aja kepada vaksin yang kelima, yaitu vaksin COVID-19 Sinovac. Nah, yang ini yang digunakan di Indonesia. Jenis vaksin COVID-19 Sinovac bekerja untuk menguatkan sistem kekebalan tubuh
sehingga antibodi dapat melawan virus corona. Vaksin ini dibuat dengan platform atau metode virus yang telah dimatikan atau inactivated virus. Lewat cara tersebut, maka tubuh bisa belajar mengenal virus penyebab COVID-19. SARS-CoV-2 tanpa harus menghadapi risiko infeksi serius. Vaksin ini diberikan dalam 2 dosis atau perlu 2 kali suntikan. Ini Sinovac yang dipakai oleh Indonesia juga sepertinya harus 2 kali suntikan. Di sini dalam health.detik.com tidak dijelaskan berapa selang waktu yang digunakan dari suntikan pertama ke suntikan berikutnya, atau mungkin sama seperti virus seperti vaksin yang sebelumnya bahwa berselang selama 28 hari baru dilakukan suntikan berikutnya. Oke, yang ke-6 itu ada vaksin COVID-19 Novavax. Novavax. Vaksin COVID-19 Novavax. Ini lucu namanya. Novavax adalah perusahaan bioteknologi yang berbasis di Maryland, Amerika Serikat, yang mengambil pendekatan tradisional untuk mengembangkan vaksin melawan COVID-19. Vaksin Novavax menggunakan spike protein yang dibuat khusus yang meniru protein spike alami dalam virus corona. Coba memberikan imunitas dari dalam dengan melibatkan virus dari luar dimasukkan supaya berkolaborasi dengan tubuh kita membuat suatu imunitas alamiah dari dalam. Vaksin Novavax telah diuji pada orang dewasa berusia 18 tahun ke atas. Perusahaan tersebut belum memberikan update tentang uji coba pada anak-anak dan remaja. Informasi mengenai kekhawatiran untuk kelompok tertentu belum diberikan. Tetapi informasi ini diharapkan akan terungkap melalui uji klinis tahap akhir. Belum diuji ternyata. Saya tidak tahu pengklasifikasiannya pada usia berapa cocoknya. Terus kita menuju kepada vaksin yang ke-7. Vaksin corona yang ke-7 adalah vaksin COVID-19 yang diproduksi PT Bio Farma Indonesia. Jenis vaksin ini menjadi salah satu jenis vaksin virus corona yang akan digunakan di Indonesia. Dalam perkembangannya, PT Bio Farma telah menerima sertifikat yang menyatakan fasilitas produksinya layak untuk memproduksi vaksin COVID-19. Ini vaksin yang khusus, vaksin 19 yang diproduksi oleh Bio Farma, dan produksinya belum selesai saya kira. Sertifikat cara pembuatan obat yang baik atau Good Manufacturing Practice ini resmi diberikan oleh Badan Pengawas Obat-obatan dan Makanan atau BPOM kepada pihak Bio Farma. Artinya BPOM telah memberikan izin kepada Bio Farma untuk memproduksi memproduksi vaksin COVID-19 karya atau diproduksi di dalam negeri atau diperbanyak di dalam negeri untuk digunakan di dalam negeri. Akan tetapi masih perlu diadakan dulu uji klinisnya, karena sampai sekarang Bio Farma sepertinya belum memproduksi ini. Kalau ini nanti akan disebarkan kepada masyarakat, ya perlu uji coba terlebih dahulu agar tidak menjadi korban di masyarakat. Selain produksi, Bio Farma juga telah menyiapkan sistem distribusi yang terintegrasi digital guna memastikan jaminan kualitas dari vaksin yang akan diberikan pada rakyat ini. Demikian para sahabat terindah sekalian, ada 7 jenis vaksin COVID-19 dengan segala variannya diproduksi terus untuk mencegah atau mematikan atau membuat tubuh kita kebal, membuat dunia kembali sehat, membuat dunia kembali tersenyum dan bergembira karena tidak
terjangkit lagi oleh virus corona, karena telah disiapkan vaksin. Seperti kita dulu semasa kecil divaksin polio, divaksin cacar, dan divaksin segala macamnya. Dan karena COVID-19 ini baru mewabah tahun 2019 terindikasinya, dan mendunia 2020, mulai Maret 2020 sampai dengan sekarang. Dan mudah-mudahan dengan adanya vaksin ini, badai COVID-19 pastikan berlalu, insya Allah. Dan untuk supaya bisa berlalu dari badai tersebut, diperlukan kerjasama kita semua, kerjasama seluruh masyarakat Indonesia, seluruh aparat keamanan, seluruh masyarakat, seluruh para pemangku kebijakan semua, untuk saling mendukung dan saling menguatkan agar kita kembali hidup dalam ketentraman, hidup dalam kesehatan, hidup dalam kedamaian, hidup dalam kesejahteraan, dan kita bisa saling hidup harmonis dalam keluarga, dalam masyarakat, dalam lingkungan yang lebih besar, dan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Demikianlah, semoga video singkat ini bisa memberikan manfaat, dan juga kita semua bisa mengambil manfaat dari apa yang ada dalam video ini. Dan mari tetap untuk jaga kesehatan, tetap ingat pesan ibu untuk selalu memakai masker, untuk selalu mencuci tangan di air yang mengalir dengan menggunakan sabun, dan juga tetap menjaga jarak. Lagi jangan lupa untuk subscribe channel terindah ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.